Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi siddiqul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang kami hormati Ayahanda Haji Julia Rashid dan segenap para jemaah di Masjid Al-Furqan yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan, rahmat, maghfirah dan semoga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita atas izin dan kuasa Allah dianugerahkan kita rahmat dan nikmat yang sempurna dalam hidup ini, yaitu nikmat keimanan dan nikmat keislaman. Dianugerahkan kita nikmat yang besar sebagai modal kita untuk dapat melaksanakan aktivitas dalam hidup ini, yaitu nikmat umur yang barokah, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menikmati nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam akidah kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah menjaga silaturahim kita, dan semoga Allah senantiasa membimbing langkah perjalanan hidup kita untuk senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada sosok figur yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia. Dialah Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, zuriat, sahabat, dan termasuk kita sebagai pengikutnya umat akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, kita masih berada di bulan Syawal, bulan di mana disebut oleh para ulama sebagai bulan silaturahim, bulan kebaikan, bulan untuk menyambung tali persaudaraan di antara kita. Makanya di bulan Syawal adalah salah satu momen yang sangat berharga untuk terus memupuk silaturahim. Bahkan dianjurkan untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan, baik momen kepribadian yang dapat kita ambil dari pelajaran bulan Ramadan, juga amal-amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, itu seharusnya diterapkan di luar bulan Ramadan. Maka berhasil atau tidak amal ibadah seseorang, apapun bentuk ibadah itu, baik solat, zakat, haji, umroh, termasuk puasa, itu akan ditentukan sejauh mana aplikasi kebaikan yang terbentuk dari kepribadian seseorang itu 11 bulan ke depan. Jadi berhasil atau tidak ibadah pelaksanaan bulan Ramadan itu ditentukan 11 bulan ke depan. Makanya di bulan Ramadan yang barusan kita lewati, di sana terdapat dua hikmah besar di mana Allah menganjurkan kita untuk menjalin hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Maka ketika ada hadis sahih Bukhari Muslim menyatakan, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Hadis ini adalah terkait mengenai masalah hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tapi ingat, kita ada hubungan dengan manusia, kita makhluk sosial. Makanya saling maaf-memaafkan di hari raya Idul Fitri, di 1 Syawal, itu adalah momen untuk menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Allah tidak akan pernah untuk mengampuni walaupun kita
banyak air mata yang tertumpah membasahi pipi kita ini untuk minta ampun kepada Allah. Kalau ada sangkut paut hubungan dengan manusia, Allah tidak akan pernah ngampuni sampai kita berjabat tangan dengan orang yang kita bermasalah dengan dia. Makanya ketika sudah puasa Ramadan selesai, maka kita dianjurkan untuk menjalin silaturahim kepada sesama kita. Saudara-saudari yang kami hormati, maka pada kajian kali ini sengaja kami mengambil tema tentang silaturahim dalam pandangan Islam, karena sangat pentingnya silaturahim ini. Di dalam Al-Quran itu yang jumlah ayat 6.236 ayat itu, yang mayoritas menyatakan seperti itu para mufassir, ya, bahwasanya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kehidupan sosial di antara kita ini. Setelah kita perhatikan peristiwa demi peristiwa terjadi di dunia ini, mendekati ajal seseorang itu, ternyata bukan kebanyakan sangkut paut hubungan antara manusia dengan Allah saja. Ketika menghembuskan napas terakhir itu berat untuk melepaskan roh dari jasad ini, ternyata banyak sangkut paut hubungan sesama manusia. Sampai-sampai ada hadis sahih Bukhari Muslim, Rasul menyatakan, la yadahul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini saking pentingnya. Maka senantiasa Rasulullah untuk menjaga hal ini, menjaga silaturahim, menjaga kekeluargaan. Nah, sebelum kita masuk ayat demi ayat dan hadis demi hadis yang akan kami uraikan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan dan keakraban pada pagi hari ini, kita akan mulai dari apa sih yang dimaksud dengan silaturahim atau silaturahmi. Kita sering menggunakan dua kata ini kan. Ada silaturahim, ada silaturahmi. Silah itu dari bahasa Arab, artinya menghubungkan, menyambung. Menghubung, menyambung, menjalin. Artinya di situ ada yang terputus kan? Kalau menyambung, menyambungkan, menghubungkan, menjalin berarti ada yang terputus berarti. Perlu disambung. Itu silah tuh. Arti silah. Rahim, sebenarnya kata rahim dan rahmi dan rahim ini sebenarnya sama ya. Dari akar yang sama. Yarhamu. Ya. Dari kata yang sama. Artinya kasih sayang. Jadi menjalin kasih sayang. Menghubungkan kasih sayang. Menyatukan kasih sayang. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, bukan berarti putusnya silaturahim itu dikarenakan semata-mata ada permasalahan di antara manusia dengan manusia. Tapi boleh jadi karena kesibukan kita masing-masing sehingga jarang berkomunikasi. Itu pun terputus namanya. Nah itu perlu disambung. Agar timbul kekuatan dari cinta kita masing-masing di antara sama ini. Kekuatan ukhuwah Islamiyah itu terjalin karena silaturahim. Makanya orang-orang yang belum kenal, belum dekat, mudah berprasangka suuzon, berprasangka buruk dan lain sebagainya. Karena mereka belum kenal, belum dekat. Kenal, dekat. Ada bahasa kita, kenal, dekat. Ada yang kenal, belum tentu dekat. Kita kenal, enggak dekat. Itu biasa-biasa saja tuh. Tapi kalau sudah kenal, dekat, itu mudah tuh komunikasinya. Kalau kita agak melebar sedikit, sama kayak kita dengan Allah tuh. Manusia kenal dengan Tuhan. Apakah Tuhan kenal dengan kita? Kita mengaku hamba Allah. Apa kita diakui oleh Allah sebagai hambanya? Ada yang kenal dengan Allah, tapi belum dekat dengan Allah. Kalau dekat, itu mudah seluruh urusan itu. Kalau sudah kenal, itu belum tentu. Makanya silaturahim ini, hubungannya baik ini, harus dipupuk dan dijaga
Jangan sampai tercabik-cabik oleh hal-hal yang membuat hati kita keruh, sehingga kekeluargaan kita terputus, yang membuat berbagai macam rahmat keberkahan yang seharusnya turun kepada kita akan dicabut oleh Allah dalam kehidupan kita karena terputusnya silaturahim itu. Sampai-sampai ke situ. Jangan-jangan rezeki kita, permasalahan demi permasalahan yang terus melanda dalam kehidupan kita, salah satunya ada sangkut paut dengan manusia yang mungkin pernah kita sakiti, tapi kita tanpa sadar dia mendoakan. Itu yang menghambat rezeki kita, itu yang menghambat keberkahan dalam hidup kita, itu pun yang menghambat turunnya rahmat Allah kepada kita. Jangankan kita sebagai manusia awam sebagainya. Ada sahabat Nabi Alqamah saja yang dalam sejarah seluruh ibadahnya itu sudah ngikuti ibadah cara Nabi. Salatnya, puasanya, bahkan jihad fisabilillah sampai luka-luka badannya. Terakhir dia menderita sakit. Mendekati ajal, Alqamah susah untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah yang padahal kalimat itu sering dia sebut. Ketika fisabilillah kalimat itu sering dia lantunkan, la ilaha illallah. Tapi ketika menjelang ajal, Alqamah sahabat Nabi itu, bolehlah tarikh di zaman sejarah, mendekati ajal sulit untuk mengucapkan kalimat yang sehari-hari pernah dia baca, pernah dia zikirkan, pernah dia lantunkan. Apa penghambatnya? Terhubung ke hatinya dengan Allah? Iya, terhubung hati Allah. Tapi ada sangkut paut dengan hubungan sesama manusia. Dengan siapa? Ternyata sangkut paut hubungannya dengan seorang ibu. Dan ketika akan mendekati ajal, Nabi pun sebagai manusia yang mulia, pilihan Allah itu pun tak mampu untuk mentalkinkan Alqamah mendekati ajalnya. Bayangkan, untuk mentalkinkan, mengucapkan la ilaha illallah yang dibimbing oleh Nabi pun tak mampu. Kata Nabi, dia pasti ada sangkut paut dengan hubungan dengan manusia. Di antaranya singkat cerita dengan ibunya. Ibunya menangis, didatangkan ibunya, sampai ibunya memeluk, menciumnya, lalu ucapkan la ilaha illallah. Nah, ibunya meneteskan air mata, Alqamah pun dalam terisak-isak menetes air mata untuk mengucapkan kata maaf kepada ibunya karena pernah menyakiti hati ibunya. Dengan terbata-bata dalam tatapan mata, dalam isyarat dia ingin mengucapkan kata maaf kepada ibunya, tapi tidak sepatah kata pun, tetapi mampu mengucapkan la ilaha illallah itu pun dalam bimbingan ibunya. Artinya ada sangkut paut hubungan dengan manusia, terutama orang yang dekat dalam kehidupan kita. Maka kembali ke masalah silaturahim tadi, kalau orang Arab menyebutnya rahim tuh, tapi kalau orang-orang Indonesia sudah menjadi tradisi menyebutnya silaturahmi. Walaupun akarnya sama dari bahasa yarhamu, irham, sama tuh, kasih sayang. Sebagian para mufassir mengatakan rahim ini kasih sayang yang ada hubungan dengan darah. Rahim. Makanya kita dilahirkan dari rahim, bahasanya ya, lahir dari rahim seorang ibu, rahim. Jadi itu ikatan darah. Rahmi, silaturahmi, kata sebagian para mufassir mengatakan, itu umum sifatnya. Bisa kepada di luar itu. Kepada guru, kepada saudara, kepada sahabat, silaturahmi. Walaupun intinya sama, tapi dalam lughah bahasanya seperti itu. Ketika silaturahim, berarti itu orang yang dekat, ada nenek, kakek, saudara, ibu, bapak, itu ya, itu yang ada hubungan darah kita. Tapi kalau silaturahmi umum sifatnya, siapapun. Karena ini memang beberapa hal yang harus kita jaga. Karena kehidupan ini kan seperti itu. Ada orang yang bisa menjaga hubungan dengan antara sesama manusia di luar keluarganya, tapi sayang tidak bisa menjalin hubungan kepada
keluarga, kan seperti itu. Ada yang akrab dengan keluarganya, tapi hidup di tengah masyarakat tidak mau masyarakat. Ada yang seperti itu. Padahal Islam itu dalam Al-Quran itu banyak disebutkan hal seperti itu. Ada beberapa ayat yang akan kami sampaikan terkait masalah ini. Yang pertama kita mungkin hafal surah An-Nisa ayat 1. Yang sering kalau dalam acara-acara walimah itu dibaca sebagai ayat pernikahan. Ternyata di situ ada hubungan tentang silaturahim. Misalnya di dalam surah An-Nisa, ya, ayat pertama. Silakan Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta dan saling pelihara hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya, kita bertahap menjelaskan ayat ini ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Jadi kalau kita lihat ayat ini, nanti ditutup dengan silaturahim kan? Artinya menjaga hubungan ini kepada semua manusia. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, artinya dari Nabi Adam, ya. Dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa. Dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan keturunan, beranak, bercucu, bercicit dan terusnya, ya. Baik dari laki-laki maupun dari perempuan, yang banyak keturunan sampai ke kita sekarang ini. Kemudian ini yang menarik tuh. Ayatnya diawali dengan kata takwa, ditutup dengan kata takwa. Dan bertakwalah. Diulang lagi. Ya. Diawali dengan kata takwa, lalu diakhiri juga dengan kata takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ini mereka dengan mempergunakan namanya. Coba perhatikan. Bertakwa dengan menggunakan nama Allah. Nama Allah ada berapa? 99 Asmaul Husna. Ini jarang kita uraikan ini. Jadi sebenarnya nama-nama Allah itu bukan untuk disebut saja, dizikirkan saja. Tapi ada hubungan bagaimana kita menggunakan nama-nama Allah itu untuk menjadikan amaliah-amaliah kita dalam kehidupan bermasyarakat. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Yang dimana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya di situ, kalau Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, dan sifat Allah itu harus kita ikuti dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita pun harus memiliki sifat kasih sayang itu. Ini kebanyakan orang nama Allah disebut Rahman dan Rahim, tapi beringas, kasar. Kan seperti itu. Bahkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu diawali dari awal. Dan ayat demi ayat Al-Quran pun dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim digabung menjadi rahmah, kasih sayang. Kemudian ayat itu dinyatakan kembali, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwa kepada Allah dengan menggunakan nama Allah, dan peliharalah hubungan silaturahmi di antar keluarga.
peliharalah, jagalah. Yang berat ini kan menjaga. Maksudnya bahasa Al-Quran ini menjaga nih. Menjalin. Setelah menjalin, menjaga nih yang berat. Sama kayak kita bersaudara, bersahabat. Mencari sahabat pun susah. Yang paling berat mencari sahabat atau menjaga persahabatan? Menjaga kan yang paling berat. Menjalin hubungan keluarga penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga hubungan kekeluargaan. Menjaga ini yang berat. Jangan sampai terputus. Ya. Karena Allah sudah menjaga kita juga. Maka jaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Artinya Allah senantiasa menjaga kehidupan kita ini, mengawasi dimanapun kita berada, bagaimana perilaku kita untuk dapat memelihara hal-hal kebaikan dalam hidup ini. Kemudian masalah silaturahim juga, walaupun tidak secara detail, tapi dijelas pula di dalam surah An-Nisa ayat 36. Silakan Ustaz, tolong baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jangan berbuat kesyirikan, jangan menduakan Allah. Perkokoh keimanan, jaga akidah, jaga keimanan kita. Ini ada hubungan masalah tauhid. Nah, ayat itu dilanjutkan masalah hubungan dengan manusia. Jadi ini keseimbangan tuh. Ya. Yang pertama, wabil walidaini ihsana. Ini kan disuruh nganjurkan untuk berbuat baik. Silaturahim tadi. Berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapamu. Ini yang pertama. Untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan kedua orang tua yang masih ada. Dan hebatnya, tidak terputus sebenarnya perbuatan baik kita dengan kedua orang tua kita ini, walaupun sudah meninggal sekalipun. Ini kekeliruan kita nih. Kita kadang-kadang berbuat baik ini sebatas masih hidup. Kalau sudah meninggal putus tuh. Itu sama saja memutuskan silaturahim sebenarnya. Banyak orang yang menganggap silaturahim itu sebatas di dunia saja. Lalu ketika orang tua yang sudah meninggal, tidak lagi ada silaturahim, putus. Itu putus juga namanya itu. Padahal silaturahim ini akan terus berlanjut di antara sesama muslim, apalagi dengan keluarga. Kan setiap hari Jumat kita hubungkan silaturahim melalui doa. Betul enggak? Dengan orang yang meninggal. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Ya kan? Ya Allah, ampunkan dosa dari orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, orang muslim laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup. Itu nyambung melalui doa. Masalah silaturahim ini bukan dalam bentuk lahiriah saja.
Andai kata kita tidak sempat bertemu, silaturahim bisa terjalin melalui media sosial, melalui doa demi doa. Kalau memang terbataskan. Lain kalau dulu Pak, susah silaturahim ini. Harus bertemu. Dulu dengar suara saja Pak, waktu HP belum secanggih sekarang ini, dengar suara bisa sudah alhamdulillah rindunya bukan main. Sekarang sudah bisa bertatap muka, video call. Hebat itu. Media sosial itu kan bisa kita jalin tuh. HP yang ada di tangan kita itu bisa berdampak positif, bisa negatif. Bisa memutuskan silaturahim. Berbagai macam riba, fitnah, provokator bisa terjadi di media sosial itu. Tapi bisa ke menjalin yang baik? Bisa. Sarana dakwah. Makin banyak membuka itu, makin banyak muka silaturahim. Banyak gara-gara media sosial tuh orang yang tidak ada pekerjaan lalu ada pekerjaan. Yang tidak kenal jadi kenal lewat postingan-postingan. Tapi jangan keliru. Banyak yang salah arah, salah kaprah. Sehingga banyak juga terjadi hal-hal negatif. Nah, jangan pula yang sampai terjadi gara-gara media sosial ini orang kadang-kadang, nah ini yang kekeliruan Ustaz, perlu jadi PR besar buat kita bersama ini. Orang enggan lagi Pak Haji menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, gara-gara media sosial. Sudah cukup Ustaz, kan di sini sudah aja di Google, di YouTube. Ah, ini kelirunya tuh. Di situ kelirunya. Beda Pak. Tidak akan sama, demi Allah tidak akan sama. Bertatap muka seperti ini dengan melalui HP itu tidak sama Pak. Apa yang tidak sama? Keberkahannya. Apa yang tidak sama? Turunnya rahmat Allah melalui malaikat-malaikat. Menaungi bagi orang yang menuntut ilmu itu. Tidak ada itu di media sosial. Apalagi ditambah iklan-iklan. Kita lagi senang-senang nonton YouTube. Ceramah Bu Somad. Muncul iklan bibi, muncul. Itu yang kadang-kadang. Iklan-iklan itu ya. Itu yang bisa sedikit demi sedikit bisa menghilangkan keberkahan di situ. Bukan tidak boleh, bukan. Yang pastinya tidak bisa berbanding antara bertatap muka seperti ini dengan melalui media. Beda pasti. Silaturahim pun beda tak? Antara langsung dengan yang tidak langsung. Beda. Walaupun tujuannya silaturahmi. Nah ini hubungan yang pertama dengan kedua orang tua kita. Jaga. Kalau orang tua kita, maka ada sebuah riwayat nyatakan ketika seorang anak berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, masih ada kesempatankah saya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya, sementara kedua orang tua saya tidak ada lagi? Masih, kata Nabi. Selain dari doa ya Nabi. Iya, selain dari doa. Ini kekeliruan juga nih, perlu kita pahami. Ada orang yang menganggap dia sudah menjadi anak yang soleh ketika sudah berdoa untuk orang tuanya. Sudah soleh, kata itu. Ada kan seperti itu? Anak yang soleh itu yang selalu mendoakan, sudah Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia sudah mengaku dia anak yang soleh. Betul, itu cuman dasar. Yang paling dasar, kalau mendoakan saja berat, kebangetan itu. Itu yang paling ringan. Kalau mendoakan saja lagi tidak, kebangetan itu. Sudah termasuk durhaka itu. Tingkatannya ada lagi, kata Nabi. Amalkan apa yang diamalkan oleh kedua orang tua yang dulu dia pernah masih hidup. Orang tuanya sering menghadiri majelis ta'lim, teruskan itu. Orang tuanya sering sedekah pada waktu hidup, teruskan itu. Orang tuanya sering membaca Quran, teruskan itu. Orang tuanya sering membantu orang anak yatim dan sebagainya, teruskan itu oleh anak. Itu tanda bakti kepada orang tua, meneruskan amalan-amalan orang tua setelah dia meninggal. Oh banyak berarti kalau kita paham ya. Jadi anak soleh, jangan kita merasa sudah berdoa sudah menjadi anak yang soleh. Memenuhi janji-janji kedua orang tua kita yang belum dipenuhi oleh orang tua itu. Termasuk utang piutang, janji demi janji. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi, menyambung silaturahim dengan saudara, kata Nabi. Saudara, saudari, bibi, paman, tante, uak, pak de, bu de, ya, itu disambung.
Bangsa Palembang tuh dulur dari wong tua kita betino, dulur dari wong tua kita lanang. Itu disambung. Kalau kamu menyakiti hati mereka, menyakiti bibimu, pamanmu, sama dengan kau menyakiti kedua orang tuamu yang sudah meninggal itu. Kita ini kalau sudah bapak ibu sudah meninggal, selesai. Karena mereka itu tidak saja melahirkan kita, tapi mereka adalah mahram kita juga. Bibi, paman itu mahram kita. Nabi melanjutkan lagi tuh, apalagi ya Rasulullah, sambung silaturahim dengan sahabat, kawan, teman dekat dari saudara bapak ibumu. Kawan, sahabat dari bapak ibumu. Kawan bapak kita dulu pernah ada kawan, pernah ada sahabat, sambung tuh supaya terus terjalin. Banyak berarti urutan untuk menjadi anak yang soleh ini. Bukan sebatas mendoakan saja. Berarti bakti ini, silaturahmi ini akan terus terjalin sampai mati. Kalau melihat konsep Nabi. Nih kedua orang tua kita. Kemudian ayat itu diteruskan lagi. Kemudian kepada kerabat. Wa'budullaha wa tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Kepada kerabat untuk berbuat baik itu. Jadi karib itu bahasa Arab, keluarga dekat. Sudah menjadi bahasa Indonesia, kawan karib kita. Itu kawan karib kita tuh. Qarib, sahabat, saudara, keluarga dekat, yang dekat. Ya. Wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian anak-anak yatim, baik. Terjadi kemudian kepada orang-orang miskin. Ini penting juga nih silaturahim ini. Kepada anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Nah, ini juga perlu jadi PR juga lagi. Lagi-lagi banyak yang perlu kita pahami lebih jauh. Kita kalau dalam acara-acara hebat, Pak, mohon maaf, acara-acara tasyakuran lah, yang banyak kita undang tuh orang kaya apa orang miskin? Kalau lihat sunnah Rasul gimana? Kalau Nabi ada acara, lihat sunnah Nabi. Yang pertama diundang oleh Nabi siapa? Anak yatim, orang-orang miskin yang diundang Nabi. Baru orang-orang yang lain. Kan orang lain itu tahu sendiri. Ya, kalau yang kita undang itu orang yang tidak mampu dan dia belum pernah merasakan kenikmatan makan bersama dengan kita. Itu bukan main, Pak, diundang. Banyak doa yang mengalir dari mulutnya itu. Bukan berarti tidak boleh menjalin hubungan dengan orang kaya, bukan. Tapi kekeliruan kita ini memprioritaskan itu dulu. Mohon maaf nih. Kalau ada acara-acara wafat, Pak. Wafat. Kita kan anggap remeh nih. Kalau orang-orang yang susah dianggap remeh nih. Padahal nanti ketika kita meninggal dunia nanti, yang banyak mendoakan kita datang malam 1, 2, 3, itu kebanyakan orang-orang dekat, Pak. Orang-orang jauh, apalagi orang yang super sibuk tuh, paling-paling yang datang itu adalah merek, tempelan. Turut berduka cita. Belum tentu datang, Pak. Mohon maaf, belum tentu. Yang nanti akan datang itu kebanyakan orang-orang yang dekat dengan kita. Tetangga-tetangga dekat. Karena kesibukan mereka. Jangan-jangan yang datang itu banyak orang yang tidak mampu, Pak. Ini keseimbangan. Makanya ayat ini belum kepada yang lain. Ayat ini nganjurkan. Ini beberapa ini kan menyambung silaturahim ini. Kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian kepada kerabat dekat. Tetangga dekat. Kerabat dekat. Keluarga dekat. Kemudian kepada anak yatim. Ini kan sudah dipraktek oleh Nabi nih. Yang disebut Quran berjalan. Tapi sudah praktek ini. Kepada orang miskin. Wajarizil kurba wajaril junub. Kemudian kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Urutannya.
Berbuat baik kepada tetangga dekat dan kepada tetangga jauh. Yang dekat dulu. Karena kita bermasyarakat di situ kan. Karena mau tidak mau, kita sadari ataupun tidak, yang pertama kali bakal menolong kita kalau kita ada masalah, yang jauh atau yang dekat? Yang dekat. Kalau rumah kita kebakaran, yang pertama kali nolong, walaupun kita ada keluarga pemadam kebakaran, yang pertama kali nolong siapa? Ustadz, aku ada nih keluarga pemadam kebakaran, belum sempat datang Pak, tetangga dulu Pak. Oh, nyirami air. Entah air dari mana, kami sempat Pak, kalau kami pulang ke arah Lima Ulu itu kan rumahnya rapat-rapat, beda dengan yang di arah Pusri. Rapat, mobil susah masuk tuh. Ketika ada kebakaran, pernah beberapa tahun yang lalu kebakaran tuh, banyak got, sedikit lagi mau dicedok. Secara logika ndak masak, saking nak nolong tadi tetangga banyak got dikerok. Kan ndak mungkin, tapi itulah karena panik, banyak got lagi jadilah sebelum pemadam kebakaran datang. Bayangkan sumur ndak ada, ngarapkan ledeng ketika itu mati gimana? Lain kalau rumah dekat sungai, lain kalau rumah itu di tempat yang tidak padat penduduk. Tetangga itu ya, bukan main. Sampai Jibril berpesan, sampai akan dijadikan keluarga, jadi ahli waris tetangga itu, saking dekatnya itu. Makanya Rasulullah itu dengan sahabat-sahabat yang terkadang sahabat-sahabat tidak ada hubungan Pak, keluarga. Hanya tetangga-tetangga yang bisa berlanjut menjadi hubungan keluarga. Kan bukankah sahabat-sahabat Nabi itu kebanyakan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga? Walaupun ada, tapi kebanyakan tidak. Salman Al-Farisi itu kan tidak ada hubungan, sampai Nabi mengatakan dia adalah baitku, keluargaku, kata Nabi. Salman Al-Farisi itu tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi. Orang Persia ya. Tapi Nabi mengatakan Salman itu ahlul baitku, keluargaku, kata Nabi. Keluargaku. Berarti orang lain itu, walaupun bukan darah daging kita, bukan saudara, bisa menjadi keluarga. Maka ikatan akidah ini jauh lebih kuat dibanding ikatan keluarga, Pak. Ikatan akidah jauh lebih kuat dibanding dari ikatan keluarga. Ada orang yang dengan orang lain dia baik, dengan keluarga tidak baik, terputus. Jangankan kita, Pak. Sejarah akan membuktikan berapa banyak keluarga Nabi juga yang diputuskan hubungan oleh Allah lantaran akidahnya. Abu Jahal, Abu Lahab misalnya, yang masih ada sangkut paut keluarga dengan Nabi. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun seperti Ibrahim, bapaknya Azar juga diputuskan hubungan. Seperti Nuh dengan Kan'an diputus hubungan. Itu orang tua dan anak. Apa yang diputuskan Allah tuh? Karena akidah. Maka akidah ini kuat. Ketika saudara kita ada yang tersakiti, kita merasa sakit. Tapi tetap kita merujuk kepada ayat tadi. Ya, untuk berbuat baik itu. Berbuat baik dulu kepada yang terdekat dengan kita, baru berbuat baik kepada yang jauh. Wa ibnis sabil. Ibn sabil dan hamba sahaya. Innallaha la yuhibbul kana mukhtalan fakhura. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dan membanggakan diri. Kenapa ayat ditutup dengan seperti itu? Karena Allah mengisyaratkan dalam bergaul ini jangan milih-milih. Kalau milih-milih, nanti timbul kesombongan dalam diri kita, bahwa kita paling hebat dibanding yang lain. Karena siapapun dia itu, walaupun buruk dalam pandangan kita, pasti ada sisi baiknya. Betul lah Pak? Kita kan ini keliru kadang-kadang. Kalau sudah kita memandang orang ini buruk semata-mata buruk, tidak ada baiknya lagi.
Kalau orang ini baik, tak mungkin buruk lagi. Padahal manusia ini ada dua sisi pasti. Ada baik dan ada buruk. Tinggal yang mana yang dominan. Pernah tak dalam kehidupan kita kejadian orang-orang yang kita buruk sangka kepada dia, kita jahati dia. Ternyata pada waktu kita ada masalah, yang pertama kali membantu kita adalah dia, Pak. Ini yang ada di sekitar itu. No, malu kita, Pak. Yang membantu kita itu dia. Padahal dia sering kita burukin. Atau sebaliknya, orang yang kita anggap baik, yang kita mati-matian memuji dan membesar-besarkan dia. Ternyata ketika kita dalam kesulitan minta tolong dengan dia. Duit 50 lagi tidak keluar, Pak. Tolong aku lagi tidak kasih duit. Woi maaf aku lagi buntu padahal duit banyak. Ada yang seperti itu. Makin dalam Islam ini, seluruh manusia itu punya kebaikan dan keburukan. Tinggal Islam mengatakan kepada kita, ada yang kita memang harus mengakrabkan diri kepada orang-orang yang akan mengajak jalan kita ke surga. Cuman kita harus membatasi diri, bersahabat dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita, membatasin diri, bukan memutuskan silaturahim dengan dia, kan salah itu. Kita jahat dengan dia, lalu kita putuskan, dah usah lagi berkawan. Nah, itu kan salah. Kata-kata, dah usah lagi berkawan dengan dia. Dah usah lagi berkawan dengan dia. Padahal kita dalam Islam membatasi hubungan, bukan memutuskan. Beda. Dengan yang baik kita akrabin, karena itu akan menuntun jalan kita ke surga, jalan kebaikan. Dengan yang kita kurang seret dengan dia itu, kita harus bisa membatasi diri, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kita bisa buka dalam surah ini ya. Coba dalam surah Al-A'raf, dalam surah ke-7 ayat 199. Tolong Ustaz dibaca. Kalau ketika kita menghadapi yang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahiliin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Oke. Khuzil afwa urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Jadilah pemaaf. Al-Quran jarang, Pak, ada kata-kata meminta maaf. Kebanyakan Al-Quran ini mengatakan maafkan. Jadilah pemaaf atau maafkanlah. Wal afinan nas. Jarang yang mengatakan minta maaflah kamu. Tapi Quran kebanyakan mengatakan jadilah pemaaf atau maafkan orang lain. Kenapa? Yang paling berat itu bukan meminta maaf. Yang paling berat memberi maaf. Karena posisi kita dipentingkan orang. Kebanyakan orang dendam. Berat kan? Yang berat itu bukan, kalau kita posisi minta maaf ya, mudah tuh. Yang berat itu memaafkan. Maka Al-Quran nyebutkan itu. Ini contohnya. Dalam kehidupan kita sudah menjadi orang baik, katakan. Suatu saat kebaikan kita ada yang tidak setuju dengan kita. Entah perkara bisnis dan lain sebagainya. Lalu habis nama kita ini difitnah, Pak. Habis nama kita. Saking tadi tidak bisa keluar rumah, saking malunya tadi, Pak. Di media sosial di mana-mana diungkit kejahatan kita. Sampai bahasa Palembang tidak pecah betul lagi dari rumah nih. Ini adalah saudara habis nama kita. Suatu saat Lebaran, Idul Fitri, kita kan tidak tahu siapa memfitnah kita. Cuman dampak saja yang muncul. Siapa ini? Kita tidak baca nuntut. Tahu-tahu yang memfitnah kita, yang habis datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Bapak, iya, mungkin kamu tidak kenal dengan aku, tapi aku kenal dengan kamu. Hari ini mau silaturahim boleh? Oh silakan Pak, silakan gitu deh. Kita sebagai ini nyiapkanlah, namanya tuan rumah, nyiapkanlah hidangannya Lebaran, Idul Fitri, dia siapkan makanan, minuman, selesai ngobrol, cerita panjang lebar sampai pada intinya.
Pak, aku ketujuan ke sini di samping silaturahim, ada hal yang khusus aku sampaikan. Aku minta maaf. Nah, apa salah kamu? Minta maaf. Selama ini akulah yang memfitnah Bapak. Gimana? Sehingga nama Bapak habis, perusahaan Bapak hancur dan lain sebagainya. Sampai Bapak bangkrut sekarang ini, akulah yang memfitnah itu Pak. Minta maaf dan Pak. Enteng kan ngomongnya kan? Minta maaf Pak. Cuman tadi orang yang kita ini posisi gimana nih? Yang minta maaf enteng. Minta maaf Pak ya. Nah yang kita ini Pak. Berat gak kira-kira? Berat gak? Berat Pak. Bu, berat. Itu yang terjadi. Makanya dalam Islam ini, kalau kita lebih mendalam, yang tidak boleh ini kan dendam. Kalau ingat, boleh tak? Dendam beda dengan ingat. Makanya kita jangan sampai melakukan perbuatan yang akan diingat orang. Kita masih ingat Pak, kita disakiti orang beberapa tahun yang lalu. Ingat itu, memori tidak mungkin. Woi, ngapa? Wong itu tidak usah hati-hati, ngomong dengan dia nyakit, nyelkit, hati, sakitnya. Ditandai orang Pak. Ditandai omongan kita itu. Entah 10 tahun masih terkenang itu. Manusiawi. Jangankan kita, Rasulullah SAW dalam sejarah. Paman Nabi Hamzah. Ya, setelah dibunuh pada perang Uhud. Dimakan hatinya. Dibelah dadanya. Dimakan hatinya oleh Hindun. Karena Hamzah pernah membunuh ayahnya Hindun, orang kafir. Ketika usai, Nabi mencari, terkabar pamannya Hamzah meninggal dunia. Nabi menangis. Yang lebih sedih lagi, bukan masalah jihad fisabilillahnya itu. Dilihat dada ini sudah belah, hatinya sudah hilang. Nangis Nabi. Terdengar kabar itu, hati itu digigit, dimakan oleh Hindun. Singkat cerita, setelah usai peperangan, dia beberapa tahun, Hindun masuk Islam, Pak. Hidayah Allah datang, Hindun masuk Islam. Salah satu orang yang Nabi tidak menatap wajahnya itu adalah Hindun. Bayangkan Rasulullah. Apakah Nabi dendam? Enggak. Nabi yang ngomong katanya membatasi jarak. Nabi asalnya kalau Palembang ngomong nyingok rai dia nih, terjengok lagi, terkenang lagi pamannya tadi. Nyingok rai Hindun, terkenang lagi paman, nangis lagi Nabi, sedih lagi Nabi. Nabi tidak dendam, tapi Nabi ingat. Makanya hati-hati Pak. Kenangan kebaikan dikenang orang, keburukan pun akan dikenang orang. Yang diingat orang yang baik itu kita pengen, bukan yang buruk. Nah, makanya ayat ini untuk menghadapi orang seperti itu kita membatasi. Pertama, andai kata itu wal'af, berikan wa'afin aninas, khuzil afwa, maafkan dia. Kemudian yang kedua berbuat baik dalam ayat 199 ini. Kemudian ayat itu ditutup dengan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Nyuruh kita berpaling dengan orang yang tidak ngerti nih. Dia ngupat kita, celah kita, burukan kita. Maafkan baik. Walaupun berat kita nak maafkan dia. Maafkan. Dan jangan sampai mengurungkan kita untuk berbuat baik. Karena manusia ini banyak komennya baik, berbuat tidak. Kalau kita mau dengar komen orang itu, makanya yang membuat kita tidak maju ini karena banyak mendengarkan omongan negatif dari orang lain. Itu tidak maju. Tidak maju Pak kita. Kalau sering. Yang membuat kita maju itu omongan yang positif. Omongan yang negatif ini sering membuat kita tidak maju. Serba salah. Andai kata kamu menjadi orang baik itu, kamu bisa ngajar. Mengajar. Kamu tidak bisa belajar. Tidak sempat belajar mengajar, dengarkan. Tidak sempat dengarkan, cintai. Orang-orang yang mencintai ilmu. Ini tidak mengajar tidak, belajar tidak, mencintai tidak, malah ngalang-ngalangi orang lain. Makanya ayat tadi, kalau kita kembali ke ayat yang barusan kita baca tadi, di surah
Itu kan ada lanjutan tuh An-Nisa yang 36 tadi ya. Coba Ustaz, yang 36 tadi. 36 tadi. Yang terakhir dilanjutkan ke 37 itu. Ada lanjut lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktubuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina, yang artinya yaitu orang, jadi maksudnya itu Ustaz ya. Coba dari yang di ujung tadi, ya, di ujung. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Kalau lihat ayat ini, Pak, jelas ini nih sebenarnya ayat ini sindiran. Ada orang yang seperti ini, Bang. Jadi sombong itu banyak pengurai masalah sombong itu. Jadi sombong tidak identik. Ini yang kita keliru nih. Kalau nganggap orang sombong nih orang yang punya harta, ambu-ambuan, bangga-banggaan. Kita anggap itu kan sombong. Padahal banyak tuh. Kalau kriteria Nabi beda lagi tuh. Akibratul haq wa ghayzun nas. Orang yang sombong itu yang menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu Nabi ngatakan itu. Orang yang sombong itu nolak kebenaran. Tidak mau dengarkan nasihat orang karena dia merasa lebih dari orang lain, ngerendahkan orang lain. Dia menganggap dia lebih berilmu. Tuh apa dengarkan dia, omongan dia. Aku lebih berilmu, yang berendah itu sombong. Kemudian dalam Al-Quran yang kita barusan baca tadi, ini yang ngomong kata berbuat sudah tidak, nyuruh orang lain supaya tidak berbuat. Dia tidak berbuat baik, tapi ngalangi orang untuk berbuat baik. Itu bagian kesombongan juga. Orang-orang yang sombong itu adalah orang yang kikir dan mengajak orang lain supaya kikir juga. Dia sudah pelit, tidak mau nyumbang, nyuruh orang lain, salah nyumbang, untuk apa nyumbang itu? Habisi duit baik. Dia sudah tidak nyumbang, ngajak orang lain supaya tidak nyumbang. Kalau kita tidak mau menyumbang, jangan ngajak orang lain. Cukup kita saja. Ini orang yang baik ini sebenarnya orang yang dia walaupun jahat, tidak mengajak orang lain untuk berbuat, sudah cukup. Sudah cukup, jadilah itu. Walaupun dia itu tidak mampu meninggalkan kejahatan, katakanlah. Tapi jangan sampai mengajak orang lain berbuat jahat. Cukup, itu sudah cukup. Kau jangan mabuk ya, jangan narkoba ya. Kau, iya aku, kau jangan, masih mending. Aku, kau jangan, masih mending itu Pak. Masih mending. Ada lagi orang yang baik ini. Orang yang baik ini, andai kata tidak mampu berbuat baik hari ini, kalau bisa tinggalkan kejahatan, jadilah. Kalau tidak mampu berbuat baik hari ini, cukup tinggalkan kejahatan, cukup tidak berbuat jahat, sudah cukup. Walaupun itu tingkatan yang paling rendah, tapi jadilah. Makanya ulasan demi ulasan itu sebenarnya banyak untuk diuraikan, tapi karena waktu. Dan yang tak kalah pentingnya, bahwa silaturahim ini pada beberapa ayat lagi masih, tapi karena waktu ya kita uraikan ini. Dua ayat lagi sebenarnya, tapi tidak apa-apa karena waktu ya. Kami uraikan hadis sedikit mengenai masalah apa silaturahim ini. Beberapa hadis diantaranya dari Abu Ayyub Ansari, riwayat Bukhari, yang ada hubungan dengan surah An-Nisa 36 tadi. Di situ kan diuraikan dengan jangan berlaku syirik ya, kepada Allah. Kemudian untuk berbuat baik. Itu sebenarnya searah sejalan dengan hadis Nabi dari Abu Ayyub Ansari, hadis riwayat Bukhari ya. Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasilur rahim. Beribadah kepada Allah secara sempurna. Yang mana yang dimaksud beribadah secara sempurna itu? Pertama, yang dianggap oleh Nabi orang yang beribadah secara sempurna itu, dia tidak mensyirikkan Allah dalam segala hal, tidak mempersekutukan Allah, baik nyata maupun tidak nyata. Satu. Yang kedua,
Wa tuqimus shalah, dirikan salat. Ini yang dimaksud ibadah sempurna itu. Kemudian wa tuti zakah, menunaikan zakat. Wa silatul rahim, dan sambung silaturahim. Kemudian ayat yang hadis lain yang sering kita dengar dari Anas bin Malik, hadis Bukhari juga. Sebagai bahan penutup, ini sudah populer hadis ini. Cuma pemahaman saja yang perlu kita ulas. Man ahabba ayyubsitulahu fi rizqi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diluaskan rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, para muhaddisin mengatakan yang dimaksud ditunda kematiannya. Falyasil rahimah, sambung silaturahim. Dua hal ini Bapak Ibu sekalian kami hormati, mendapat di dunia dua hal ini sudah alhamdulillah, Pak. Ini kan untuk perkara dunia ini. Betul lah. Diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Ini dua nih perkara di dunia ini. Orang yang ngomong tadi. Pertama, diluaskan rezeki. Lihat kata-kata Nabi, diluaskan rezeki. Nabi tidak mengatakan dibanyakkan rezeki, tapi Nabi mengatakan diluaskan rezeki. Kenapa Nabi mengatakan itu? Memang kata-kata rezeki ini ketika sampai kepada kita beda. Rezeki yang kita maksud apa? Ibu, rezeki yang kita maksud selama ini apa? Fulus. Kalau ada fulus ada rezeki. Mana ada fulus? Nah, makanya kalau kita ketemu sama kawan, itu yang kita tanya yang itu. Ujung-ujungnya apa kabar? Sehat-sehat. Cuman kantong beda sehat. Ujung-ujungnya itulah. Ujung-ujung itulah. Padahal rezeki itu kalau dalam kita buka kamus bahasa Arab itu rizkun. Rizkun itu segala kumpulan kebaikan. Ya Pak Haji? Rezeki. Tidak ada diomong di situ tuh. Rezeki itu adalah materi. Ada. Carilah kamus mana dicari. Cuman identik kita ini seperti itu. Ya karena begitu bahasa Arab ini masuk ke tradisi kita kan beda ruang lingkupnya. Kayak misalnya dalam bahasa itu ada ziarah ya. Ziarah itu kan kalau dalam Islam itu sebenarnya berkunjung, Pak. Cuman sampai ke kita ini ziarah itu pasti ke kuburan, Pak. Iya Pak Haji. Kalau kita ngomong nak ziarah kemana? Aku nak ziarah ke rumah sakit. Bukan kubur, rumah sakit itu. Ya betul kan? Padahal ziarah itu sebenarnya berkunjung. Ya baik kepada yang hidup maupun yang mati. Cuman sampai kita kan beda. Kalimat inna lillahi wa inna raji'un tuh. Apa yang terjadi di masyarakat kita? Untuk siapa tuh? Untuk orang meninggal. Apa dalam Islam seperti itu? Tidak. Buka saja dalam Al-Quran tuh. Oh yang ditimpakan musibah, kelaparan, kekurang buah-buahan, kehilangan harta, jiwa dan lain sebagainya itu. Ucapkan inna. Berarti kalimat itu tuh untuk seluruh musibah. Ada kawan kita dah hadir di majelis. Apa kabar? Sakit dia. Innalillahi wa inna raji'un. Tersinggung. Jangan coba-coba ngomong tersinggung. Iya kemakanan sebagainya. Seperti itu. Itu kan terjadi di masyarakat kita. Padahal jelas Quran kaji. Makanya kalau kita cerita kawan yang pernah galak ulang-ulang itu. Di Arab itu. Ketika kita mengucapkan kata-kata dalam keadaan kena musibah. Orang Arab ngerti itu. Jadi ada kawan pergi umroh. Begitu umroh. Keran ini macet nih. Macet keran. Ya. Tidak bisa nak ini Pak Haji. Nak apa? Nak tayamum. Yo, yang lainnya hidup airnya. Cuma dia yang macet. Kaget dulu ngambil inisiatif nak tayamum. Cuman nak jauh tuh jauh. Ini tidak keluar ini air ini. Datang seorang syekh tuh lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Masa tak malunya? Apa yang kau lakukan ini? Bahasa gitu deh. Dia nak nunjuk keran ini mati. Tak ajak bahasa Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sodakta dia.
Justru itu, sodakta. Kau benar katanya. Ditolong oleh itu. Wong ini kena musibah lah tahu dia. Ternyata kalimat ini memang musibah bentuknya. Nah, oleh sebab itu banyak kalimat-kalimat itu yang mendapat perlu kita mendapat perhatian tersendiri. Ya. Nah, makanya di kalimat ini juga kalimat yang namanya rezeki itu adalah seluruh. Makanya Nabi diluaskan rezeki itu. Kesehatan, rezeki juga tuh. Umur yang berkah, rezeki. Kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh, rezeki juga Pak. Tidak seluruh bisa berkumpul terpilih itu seluruhnya. Dimudahkan setiap urusan kita, rezeki. Seluruhnya Pak, luas rezeki itu, luas. Maka kami luaskan rezekinya itu. Dan panjangkan umurnya, ditunda kematiannya sebagai bahan penutup. Kematian yang dimaksud di sini ada dua tuh. Yang dipanjang ke umur yang dimaksud. Pertama, memang umurnya tidak terlalu panjang nunggu pucuk dunia ini. Karena Nabi sudah mensinyalir itu dalam hadis sahihnya. Kata Nabi kan, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku tidak jauh-jauh dari aku, Nabi. Kalau bahasanya. Di antara 60 dan 70. Sedikit yang di atas itu. Nah, artinya sebatas itu umur kita. Karena Nabi. Tetapi kan yang dimaksud di sini juga bisa bernama kiasan. Kita sudah andai kata umur kita sampai 70, 80, meninggal dalam kondisi muda misalnya 40, 50. Tapi ketika kita masuk ke liang kubur, nama kita akan disebut orang, dikenang orang karena kebaikan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini, itu termasuk panjang umur juga itu. Maknawiyahnya. Kan banyak orang yang dia masih hidup tidak dikenang orang lagi. Uangnya masih ada tapi tidak perlu tahu. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang dimaksud ini memang benar-benar ditunda, dipanjangkan umurnya. Seperti dalam sebuah riwayat Nabi Daud yang diceritakan oleh Rasulullah, malaikat maut datang ke bumi sampai kepada Nabi Daud, mengatakan, "Wahai Nabi Daud, tetangga samping rumahmu itu akan meninggal dunia pada hari yang ke-7." Sampai di itu Nabi Daud diam. Tidak mau cerita. Kalau itu datang berita malaikat ke kita, pasti kita cerita ke. Kalau hati-hati 7 hari lagi mati. Nah, kita nyenyes masalahnya. Kalau Nabi Daud dia hati sok kaget. Tunggu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Masuk hari yang ke-7. Mati juga ya. Sampai masanya. Ternyata masih panjang umur. Masih panjang umur. Bahkan sudah hari ke-8. Nah, kata Nabi Daud, apa malaikat ini masalah? Apa lupa? Tidak mungkin pikirnya. Dia minta petunjuk kepada Allah, turun malaikat maut. Wahai malaikat maut, sampaikan berita ini. Apakah salah atau aku keliru memahaminya? Kenapa? Engkau mengatakan dalam takdir yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala mahfuz, bahwa si fulan ini akan meninggal pada hari ke-7. Nyatanya ini sudah hari ke-8. Apa malaikat? Aku menyampaikan berita dari Allah, bahwasanya seharusnya dalam catatan si fulan bahkan meninggal pada hari yang ke-7. Tapi karena dia menjalin silaturahim, datang kepada saudaranya yang jauh, padahal dia dalam kondisi sakit pada saat itu, maka disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditunda kematiannya 20 tahun. Makanya la yardul qada illa du'a. Tidak ada satupun yang bisa merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah kecuali dengan doa. Jadi simpel, jangan takdir sudah tadi selesailah. Apa guna berdoa, Pak? Apa guna usaha? Jadi jangan salah kalau kita memahami takdir. Saya sedikit dikatakan Nabi nanti ada di akhir zaman orang yang salah memahami takdir. Dia mengatakan aku berbuat jahat nih karena Allah sudah nakdir aku buat jahat. Nah, Nabi, ada nanti di akhir zaman. Ini yang galang diucap-ucap. Sudah, Ustaz, ngapo? Biarlah sudah takdir Tuhan aku mah ini. No. Buat jahat nyala ke Tuhan. Inilah Pak perlu mengkaji agama, hati-hati. Sesat itu, sesat dan menyesatkan. Ya. Habis sekalian kami hormati, ini saja kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah bagi kita semua. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Insya Allah akan mendatangkan hikmah dan serta ilmu bagi kita semua untuk sharing-sharing, berbagi.
dan semoga Allah sekali lagi memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.